Janjian sama klien kita yang namanya Ina di rumahnya. Pas sampai di sana, ini kita kaget. Aku sudah bilang Ini, sama ibu. maaf ibu, ada apa ini bu? Ibu sebentar. Apa ini? Ada seorang perempuan, ibu-ibu berusaha narik sekuat-kuatnya, berusaha marah-marah sekuat-kuatnya sama klien kita, Ina. Ibu mungkin saya bisa bantu, ada apa ini? Iya ibu cerita sama kita ada apa ibu? Belum ngejelasin, Mbak Ina ini belum ngejelasin semuanya. Tapi perempuan ini yang ternyata ibu mertuanya marah sama kita semuanya. Kenapa? Oh mertuanya, kenapa dengan mertuanya? Marah-marah. Ada apa ini? Hah? Ibu sabar ibu, Tante. kenapa? Tante, Ibu. sebentar. Tante, coba tante ceritain. Ibu sabar dulu ibu. Udah, aus aja ibu. Ibu sabar, kenapa ibu? Aku jelasin dulu bunda. Bunda. Kenapa ini? Kenapa Ina dipaksa digeret-geret, dimarah-marahin di situ? Maksudnya apa ini? Mas, Ibu. Ya ampun. Tante jangan dipaksain. Itu. Ibu sebentar. Ibu bentar dong ibu. Ibu. Mau bertanya nggak bisa, kita diomel-omelin, kita dimarah-marahin, kita dimaki-maki di situ. Dan di situ sudah kelihatan banget. Ibu Lastri ini nggak suka sama Ina. Dia digeret, ditarik, disuruh masuk ke mobil, teriak-teriak minta tolong sama kita. Ya terpaksa kita bantuin di situ. Ini pasti ada yang nggak beres. Masalah apa sih ini? Ada apa? Astagfirullahaladzim, mana mobil sih? Mobil Apa mana dong mobilnya? Standby dong. Aduh dari tadi ngapain aja sih? Aduh lama ini. Yuki itu juga. Yuki cepet dong. Buruan dong. Aduh. Ayo cepet dong. Aduh kelamaan ini. Masa kita harus lari. Ayo Pak. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak. Aduh. Gimana nih coba? Tuh kasihan ini klien kita sekarang hilang loh coba. Aduh. Ini kan kita harus coba nyari nih sekarang. Makanya harus standby tuh. Aduh udah jauh banget lagi pasti mobilnya. Kita udah ketinggalan lama ini. Kanan kiri tadi tuh. Kemana ini kiri? Bener nih macet loh. Coba kemana nih? Kemana nih? Tuh kan nggak ada kan mobilnya. Aduh. Tadi ada masalah apa sih? Gak tahu itu mertuanya kenapa kayak gitu ya? Enggak juga mertuanya marah banget begitu kayak. Dia kan bilang dia nggak bisa hubungin mertuanya. Kenapa tiba-tiba mertuanya datang ke sana marah-marah ya? Nggak tahu ini kenapa dengan mertuanya. Terus mertuanya narik dia buat ikut kan? Itu kemana ya? Ya mungkin gara-gara ada kita, jadi mertuanya nggak mau ributnya mereka itu diketahuin, jadi dia terpaksa menyelesaikan sendiri masalahnya. Dan kayaknya mertuanya nggak suka kita cari, dia ikut cari sendiri. Pak, itu Pak, mobilnya bukan Pak? Iya itu betul mobilnya. Iya bener itu ya? Iya mobilnya itu betul itu. Ya udah Pak cepetan Pak. Buru-buru kita kejar mobilnya, di situ kita ikutin mobilnya. Tadinya mau kita potong. Pak, jangan sampai lepas Pak. Mana Pak? Mobilnya ke kiri Pak. Coba Pak, itu mau kemana? Pak, Mau belok atau mau ke kiri tuh? Pak, kiri langsung kiri Pak, kiri Pak. Iya langsung berhenti Pak. Turun. Dia minggir dan kemudian dia nurunin paksa klien kita yang namanya Ina ini. Mbak kenapa Mbak? Mbak kenapa? Mbak Ina. Hah? Mbak kenapa nggak apa-apa ini? Mbak Ina nggak apa-apa. Hah? Mbak Ina diapain? Mbak diapain? Aku nggak boleh ketemu sama suami aku. Aneh. Seorang suami pergi meninggalkan istrinya, udah hampir 1 bulan, kok nggak boleh dicari sama istrinya? Apalagi mertuanya sendiri yang nyuruh dan ngelarang, nggak boleh mencari. Semua itu mertuanya kan Mbak? Loh, urusannya apa kok dilarang? Dia emang nggak pernah suka sama aku Mas Mbak. Dari kami nikah dia memang nggak pernah ngasih perlakuan baik sama aku. Saya hari ini pengen
kenapa saya lapor sama Mbak sama Mas. Karena saya pengen banget dibantuin. Saya udah 1 bulan nggak ketemu sama suami saya. Suaminya yang namanya Tito ini pergi nggak ada kabar sama sekali. Suaminya yang namanya Tito menghilang ya seperti ditelan. Dia udah nggak pulang-pulang. Saya udah cari ke rumah ibu, ke rumah bunda tadi, mertua saya. Tapi dia kayak menghilang di telan bumi, nggak pernah mau nemuin saya atau ngumpet atau gimana, selalu nggak ada. Terus setiap saya telepon selalu di reject. Saya juga udah ke kantor suami saya, tapi ya kayak gitu, nggak pernah ada. Saya minta tolong banget, Mas, Mbak. Saya mau ketemu sama suami saya. Tolong, Ini Mbak. waktu suami Mbak belum pergi, kalian ribut nggak? Sebenarnya kita nggak pernah ribut kok. Nah terus? Ya itu cuman bunda nggak suka sama saya. Ini dari awal mertua emang nggak suka, dari awal nikah emang nggak suka. Iya Mas, dia nggak pernah suka sama saya. Padahal saya udah berusaha sama saya. Sampai akhirnya belum dia banyak cerita, tiba-tiba. Kenapa? Kenapa Mbak? Perutnya dia kesakitan. Dia teriak sekenceng-kencengnya, dia mengadu di situ, dia perutnya melilit, dia kesakitan di situ. Mbak, kenapa, Mbak? Kenapa perutnya kram? Mbak. Aduh, lagi aku mobil yuk. Kenapa, Mbak? Aduh, kenapa ini? Sakit sekali Mas. Hah? Aduh, Sakit perut, Mbak. Mbak. Ah, ke mobil dulu aja, ke mobil dulu aja. Ayo dong, sini dong. Siapa sih supirnya ini? Eka pas ini. Yang bener dong, mau nyetir, Kak. Aduh. Masuk Mbak. Ini kenapa? Aduh, nyeri banget Mas. Aduh Mbak, sakit sekali ya Allah. Pak, cari rumah sakit, Pak. Apa gitu yang dekat klinik rumah sakit, pokoknya apapun yang dekat ya Pak. Buru-buru kita bantu dia, kita masukin mobil kita dan kita antar ke rumah sakit terdekat. Dan ternyata... Ayo, langsung yuk. Ayo, langsung turun aja. Pelan-pelan Mbak. Yuk, bisa kok, yuk. Ayo, kita bantu. Isi, Mbak. Mbak, ini tolong dibantu, Mbak. Ini sakit perutnya, Mbak. Iya, ini perutnya sakit banget. Kita masukin dia ke klinik dan alhamdulillah ada dokternya. Dan dokter itu bilang kok ternyata klien kita Ina ini keluarganya Belum ada, nggak apa-apa, ke kita aja dong, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan ke keluarganya. Iya. Hasil pemeriksaannya kan si mbaknya sebenarnya hamil. Oh, Hamil? Amin. Dianya pun nggak tahu berarti kalau dia hamil dok. Sepertinya nggak tahu. Nggak tahu, nggak cerita dia. Positif. Tapi sekarang udah dikasih tahu. Udah. Udah. Dan ini sih Ya lagi ampun. kayaknya shock ya, jadi masih nangis gitu. Dokter bilang Ina hamil sudah kurang lebih 2-3 bulan. Dan saat ini dia keguguran. Gini aja dok, mungkin biarin istirahat aja dulu untuk berapa hari. Istirahat total sih. Iya. Oh iya. Nanti kalau udah istirahatnya udah baikan, udah mendingan, nanti tolong kabarin kita aja. Tolong sampein ke mbaknya ya. Nanti tolong disampaikan ke keluarganya aja. Iya pasti dok. Nanti Iya kita ya. sampein terus. Nanti kita bantu sampaikan ke keluarganya. Soalnya. Jadi nggak mau ditemuin dulu. Iya, iya. Nanti kita tolong keluarganya juga suruh ketemu. Iya dok. Iya. Makasih banyak dok ya. Ya, ya dok, ini ternyata kondisi klien kita nggak memungkinkan untuk melanjutkan pencarian. Bahkan menurut dokter katanya dia positif hamil tadinya ya. Iya dan katanya juga keguguran masih belum. Ya, ini nggak bisa dipaksain karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Mungkin saat ini kita tunggu kabar aja dari klien kita ya. Sambil nunggu kita ngerjain kasus yang lain aja ya. Iya. Masalahnya kayak yang Surya itu puncaknya. Ya, kita langsung aja ya. Ya, kita bantu klien kita kayak yang Surya ya. Oke, kita ke puncak aja, langsung ke puncak aja yuk. Puncak aja langsung. Ya, ini seminggu setelah kita menunggu kabar dari klien kita.
Ya, Feli udah janjian ketemu sama klien kita dan dia udah nganterin Feli. Ya, Feli udah nganterin klien kita untuk berobat nih. Halo, Mbak, gimana kondisinya? Udah dicek lagi kan sama dokter tadi gimana? Udah pengen dia. Ini kan ternyata Mbak hamil ini. Mbak nggak pernah ngerasa bahwa kalau Mbak hamil apa gimana? Saya juga nggak tahu. Kan biasanya kalau orang hamil itu ngerasa mual. Saya nggak tahu kalau saya hamil. Saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa nggak tahu sama sekali. Ya udahlah Mas, pokoknya saya mau ketemu sama Mas Dito. Saya khawatir banget sama dia. Saya mau ketemu sama dia, Mas. Tolong cari dia ya Mas ya, Mbak. Ya kita akan coba bantu Mbak, semaksimal mungkin kita akan bantu. Sebentar Mas. Kenapa? Halo? Halo? Ya? Halo? Halo? Oh iya Mbak Cindy. Aku ada di kantor nih. Oh, ada Mas Tito di kantor. Jadi ternyata Cindy ini mau bantuin Ina. Kenapa? Karena barusan saja Tito ini masuk ke kantor. Oh, ya udah Mbak. Mbak, aku kesana sekarang di kantornya Mas Tito. Ya udah Mbak. Mbak Cindy tolong tahan ya, jangan sampai dia pergi lagi ya Mbak ya. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak Cindy. Iya. Ayo Mas. Tahu Ayo. kantornya nggak? Buru-buru ya Ina ngajarin kita semuanya menuju ke tempat kantornya. Udah pulang, permisi Pak. Selamat malam. Iya, malam Pak. Mau ketemu dengan siapa ya? Mau aku dengan Mau Pak ketemu Tito. Mas Tito. Pak, Dia kerja di sini kok, Pak. Pak itu tidak ada. Barusan keluar Pak. Pak, kita itu udah janjian Pak sama Mbak Cindy. Iya, tadi saya udah telepon. Iya, Saya udah telepon teman saya namanya Mbak Ini Cindy. Mbak Cindy yang ngasih tahu kalau ada Mas Tito di sini. Mbak Cindy, ayo kita lepas Tito. Kita mau masuk, Pak. Nggak boleh masuk, ada kamera, kita ditahan di situ. Ya harus izin semuanya. Nah kita bingung. Luang kita ini janjian sama kawannya namanya Cindy kok kita juga nggak masuk kok. Pak, tolong panggilin Pak. Itu sini Iya, iya benar-benar Mbak Cindy, Mas Tito mana? Tapi handphone kamu nggak kamu angkat-angkat. Oh, mungkin saya tadi lagi ngobrol di dalam sama Mbak. Aku mau kasih tahu kamu kalau Tito baru aja pergi. Pergi kemana Mbak? Dia tadi dalam sebentar cuma antar surat resign setelah itu Ah, resign. resign. Dia jadi resign. Dia bilang sama aku dia mau buka usaha sendiri. Usaha emang dia punya modal, Mbak? Aku nggak tahu Ina, tapi yang pasti dia cerita sedikit kalau dia itu dikasih modal sama temennya. Temennya siapa temennya, Mbak? Siapa? Mbak Cindy Udah, kenapa sekarang nggak gini aja, tahan dia sih Mbak kemana Mbak? Cindy? Dia kemana Iya, sama biar dia? kita Iya, susulin. Mbak. Dia bilang sama aku dia mau ke rumah ibunya karena ada perlu. Ke rumah Rumah ibunya. ibunya. Pengen pulang ke tempat ibunya. Ibu Lastri dong berarti. Berarti tahu dong klien kita alamat. Ya udah deh, Mbak. Mas, ayo kita ke rumah mertua aku aja. Aku tahu kok alamatnya. Kita langsung sana aja. Yaudah, Pak, makasih ya, Mbak Cindy. banyak Makasih, Makasih saya, ya. Pak. Terima kasih Makasih Pak ya, makasih Pak. Ayo langsung cepet yuk. Itu sampai rumahnya Ibu Lastri, rumahnya kosong. Ini rumahnya. Ini rumahnya ya. Kok ada tulisan ini? Dijual Bu, Pak. Assalamualaikum. Bener ini Mbak rumahnya? iya. Perasaan aku kemarin habis dateng deh. Masih ada, rumahnya masih belum ada tulisan kayak gini. Kemarin pas yang kamu ditarik-tarik sama Bu Lastri emang dia nggak bilang kalau dia pindah rumah? Nggak ada pindah rumah. Kayaknya baru deh. Mungkin dia lagi butuh uang kali Mbak. Makanya dia buru-buru ya kan? Rumah butuh uang ya? Iya, biasanya kalau buru-buru seperti ini kan kemarin nggak bilang kan? Kemarin nggak ada juga? Enggak. Aku datang tapi belum ada tulisan Belum kayak ada. gini. Ini telepon aja kali nih. Nggak mungkin ada, dalamnya juga gelap. Ini telepon siapa? Ibu mertua kamu bukan? Coba deh cocokin nomornya sama... Enggak, aku bukan. hafal banget. Bukan ini Dia nomornya? bukan 0813 Ini tapi nomor siapa 2 ini? gitu. Atau dia? anaknya Tito? Kurang tahu deh Suami apa kamu di save nomornya aja ini? kali ya. Coba Coba, telepon aja coba, kali telepon deh. Albar mana ya? Tam sama Tam. Albar? Oh, aneh. Ibu mertua yang aneh. Anaknya meninggalkan istrinya,
kok nggak boleh nyari? Ini yang agak dipertanyakan. Nah setelah ditelepon, nomor telepon rumah dijual itu ternyata Properti. Iya, izin Pak. Agent ya? Oh ya udah, kalau gitu saya minta alamatnya Pak. Nggak enak kayaknya kalau ngobrol lewat telepon ya. Mendingan kita ketemu aja. Oke. Yaudah, makasih ya Pak Thomas ya. Oke, selamat malam Mbak. Terus gimana dong Mas? Jadi Kita kita biar bisa ketemuan ketemu. gimana? Pak Thomasnya mau diajak ketemuan tadi? Mau nanti dikirim alamat. Bisa sekarang? Ini lagi nungguin. Di Jalan Semangka nomor 3, Jakarta Selatan. Yaudah yuk, Mas Mbak, yuk. Yaudah, Ya, ntar langsung duluan kesana aja. aja. Oh, iya, iya. Duluan aja. Iya, ini sekarang kita akan janjian sama agen properti. Iya, Pak Thomas. Albar juga udah siap-siap. Jadi kita di sini coba akan berusaha untuk tidak ketahuan sama agen propertinya, karena kalau kita ngaku langsung bukan dari orang yang pengen beli rumah tapi dari Antv kayaknya Masih ditolak, Mas. mereka malah curiga ya kan. Oh, Apalagi ini ada hubungan dengan mertua kamu ya Mbak ya. enggak sih. Ya ini Ya, Albar ombaknya udah siap-siap. udah siap-siap nih. Ya udah siap. Nanti langsung telepon aja sini. Dia udah muncul apa yang gue obrolin dan nanti gue juga minta apa yang harus gue omongin nanti bantu sama lo Bre. Ya oke bro, nanti kita ya hubungin lu ya lewat telepon ya. Mau siapa HP-nya? Ya. Nyala ya? Ya, oke, terus. Oke, Oke, udah. Ya, siap. coba ya. Mas lo dihatin. Nggak usah dimatiin ini ya, biar nyala aja ya. Nggak usah. Oke. Oke bro. Oke, siap bro. Jadi pura-pura pengen beli propertinya, harganya berapa? Nah, terus kalau udah cocok pengen ketemu sama pemilik rumahnya. Langsung, iya. Pemiliknya langsung, intinya kita kan pengen ketemu sama mertuanya dia Iya. ataupun sama Pak Bu Tito ya. Lastri. Oke, Oke bro ya, siap. good luck ya. Oke kita tunggu sini ya. Iya, saya sendiri. Oh, iya. Saya di Bandung tadi. Oh, yang Bandung tadi telepon saya ya? Iya. Oh, iya. Oh, silakan Mas. Oh, iya. Silakan mari. Iya. Silakan masuk. Iya, betul. Iya, saya tertarik sih untuk beli rumah yang Bapak promoin itu ya. Iya. Mau mungkin. Itu milik Bapak langsung, Pak? Oh, itu tempat rumah itu yang punya Bu Lastri namanya. Oh, bukan punya Thomas? Nah, bukan. Saya sebagai agen propertinya. Oh, Bapak ya. Tapi kalau boleh tahu, saya boleh tahu alamatnya Ibu Lastri, Pak? Mas, kalau alamat, mohon maaf nih ya, Mas, yang saya nggak bisa kasih, Mas. Tetap pembayaran, ya kita pembelian, jadi langsung ke Pak Thomas langsung dan juga pengen ketemu langsung sama pemiliknya. Albar, tawar dulu aja Bar harganya Bar, biar bisa langsung ketemu sama pemilik rumah. Albar berusaha nanya tentang harga rumahnya. Harga rumahnya dijual sekian M katanya 1,3 miliar dengan harga murah karena pembelinya lagi butuh, pengen beli rumah baru. Kira-kira mau berapa jual rumah, Pak? Itu kita bahagia di 1,3, Mas. Pasangannya sekarang sudah 1,5 loh. 1,2 miliar, ya 1,3 aja. Karena Bu Lastri ini dia mau jual cepat karena dia ingin segera pindah ke rumah barunya. Dia pindah ke rumah barunya. Iya. 1,3 miliar. Iya. Di bulan ini dia mau pindah ke rumah barunya. Ya, rumah baru. Dia udah dapat rumah yang gede banget. Gede banget, di bulan juga bulan ini. Sama gedenya dengan ini, Pak. Wah, lebih gede lagi malahan, Mas. Kamu udah punya usaha? Masnya kerja apa? Masnya kerja? Oke, Abar, nego langsung minta di harga oke, satu deal 1,3 tapi ketemu di rumah barunya bisa nggak? Saya sih berani gitu kalau untuk kondisi rumah seperti ini harga 1,3. Nah, tapi kalau bisa Pak, kita langsung di
tepatnya Pak ibu lantai ya, ibu lantai langsung bayar atau apa Pak? Kalau memang masih oke dengan harganya, saya bisa sebenarnya untuk mempertemukan dengan belakang tapi coba saya telepon dulu ya. Di rumah baru ini juga nggak apa-apa, kita langsung telepon di sana aja. Coba saya telepon dulu beliau, apakah bisa kita Saya mau nego langsung. Saya nggak dikasih kan agent. Kalau ada agent ya. Enggak, saya emang enggak. Prosedurnya dia nggak mau. Dia tetap akan berusaha nemenin sampai transaksi itu terjadi. ini ada rumah ibu. Ya ini ada yang minat nih dan saya ini udah melakukan pembayaran ini bu. Iya nggak boleh. Iya. Ya. Apa bu? Baik ibu. Baik. Oke. Terima kasih ibu. Iya gimana teman-teman? Dia bersedia. Oh bersedia. Dia bersedia. Oke sih. Dengan harganya. Oke. Tapi itu kita ketemu tadi ya. Cuman kayaknya kalau di rumah barunya beliau belum bisa maju. Kalau bisa sih saya pengennya tuh ketemu sama Bu Latri langsung di rumah barunya karena jadi pengen ngeliat seperti apa sih rumah baru. Ingin tahu itu rumahnya siapa? Iya kan? Dia kan pasti akan tinggal di situ kan? Di kafe. Jadi di kafe ya? Iya di mungkin di Western Cafe kali ya kan? Cafe yang selalu jauh dari Albar, nanti kalau transaksi, ya kan, ajak Ibu Lastri dan juga ajak keluarganya, ya, untuk sebagai saksi atau tanda tangan, supaya meyakinkan ya. Ya, udah deh kalau misalkan emang di kafe mana tadi? Di Western Cafe. Ibu Lastri masih datang belum jadi bayar dulu sendiri ya. Karena untuk transaksi itu dengan soalnya kurang mahal ya. Dia kalau misalnya dengan kafe, ya kalau itu syarat sama keluarganya karena kalau taksi ini kan nggak kecil uangnya, tapi jamnya ya. Jadi itu ada taksi kali Pak ya. Kalau taksi kan untuk proses transaksinya tentunya di lain mas. Iya betul. Jadi besok kita ketemu banyak hal dan mungkin nanti bisa langsung lanjut ke notaris. Notaris ya. Jadi kita ketemu di sana. Ya udah, Bar, yaudah nggak apa-apa deh, janjiin aja besok ya. Pastiin aja Bu Lastrinya datang ya. Ya dulu Pak teman kalau gitu oke deal dengan harga 1,3 miliar dan itu karena saya lihat kondisi rumahnya emang pas buat keluarga saya juga mungkin di kafe besok malam kalau bisa ya Pak ya ada malam nanti besok malam nanti saya langsung sampai di kafe dan kalau bisa Ibu Lastrinya datang kalau kan nggak bisa minta nomor teleponnya jadi kalau itu sama keluarga itu nggak apa-apa. Oke, saya nggak akan ya pokoknya kita tunggu aja ya mohon maaf waktunya ya. Oke, Bar, bagus Bar. Ya, kita paksa juga nggak bisa. Nunggu kabar besok berarti. Yaudah kita ini aja. Kita break aja dulu sampai di sini ya. Sambil informasi nyari kabar mungkin yang lain boleh. Ya kawan-kawan, Jack ya, saya informasi Jack ya. Kampung Lastri sama Mas Tito di mana tempatnya boleh juga. Ya. Oke Mbak, kita dulu kabar dari tim ya. Pulang aja guys, istirahat dulu. Ya. Lanjut jalan Pak, ke kantor pulang. Ya, ini sekarang kita ada di lokasi tempat pertemuan ya. Antara Albar sama agensi propertinya, dan agensi propertinya juga janji akan mengajak pemilik rumahnya yaitu Ibu Lastri ya. Nah ini sekarang kita juga lagi nunggu klien kita Ina yang sampai sekarang belum ada kabar ya. Kita udah WA, udah SMS. Padahal tadi sore katanya udah oke nggak apa-apa, dia mau datang. Mau dia ya? Aja. Dia bilang dia nyusul aja malam, gak usah dijemput kan. Tapi nggak sakit perutnya ini? Enggak, nah khawatirnya tuh sekarang dia sakit perut, cuma pasti dia ngabarin, cuma dia nggak aktif. Ya makanya ini kalau ngabarin mendadak gini gimana ya? Ya udah ini kita coba tunggu dulu agen propertinya ya. Nanti kalau emang keadaan nggak mungkin kan nungguin ini, terpaksa kita akan bergerak sendiri kalau gitu.
Gimana, Bar? Pak Thomas udah sampai. Oh, udah? Udah. Yang mana sih Dia dia? nelponin gue mulu. Oh, Itu tuh orangnya tuh. Udah turun dari motor tuh. oh yang pakai kacamata itu ya? Pakai kacamata di Turun dari meja. motor, iya. Kok dia sendiri sih, Bar? Belasnya nyusul kalau telepon tadi katanya. Oh, belasnya nyusul. Ah. Iya. Sebelah mana itu ya? Pas sampai di Jakarta Barat, di tempat kafe yang kita tentukan, gak lama kemudian Pak Thomas datang sama seorang perempuan muda. Dari cewek. Itu siapa itu? Itu istri deh. Itu bukan Bu Lasti loh. Maksudnya agak gendut kan? Bukan, udah tua juga. Iya, tua dan agak gendut. Ini kok muda? Ini muda dan Enggak, waktu lu janjian pengen ketemu pemiliknya kan? Pemilik rumah kan? Janjian mau bulastrinya. Kok dia diajak? Ina di telepon handphonenya mati, DW nggak dibalas, di sosial medianya juga nggak ada kabar. Dia belum aktif sama sekali. Kemana Ina ini? Akhirnya kita bingung di situ, kita ambil kesimpulan, kita ambil tindakan. Ya udah kita temuin Pak Thomas, kita tanya siapa perempuan itu dan di mana Bu Lasti. Ya udah gini aja, kita langsung aja ketemu dia aja deh. Takutnya momen ini hilang malahan. Yuk, ini kita turun aja yuk, ya. Sekali kita tanya siapa perempuan itu, ya. Yuk, dia mau cabut loh, Ayo, buru. Buru-buru kita masuk ke kafe kopi itu, Pak Thomasnya kaget. Pak Thomas. Iya. Ya Pak, sorry, nggak usah berpikiran negatif dulu. Ini kita mau jelasin semuanya. Halo Mbak, sorry bisa nggak kita ngobrol sebentar? Nggak apa-apa, Pak. Duduk aja dulu, Pak Thomas. Nggak, Bapak santai aja tuh, tenang dulu kita dari. Apa ini sebenarnya? Merasa Pak Thomas ini dibohongin, dia marah di situ. Kita tenangkan di situ bahwa tujuan kita ini niat menolong Pak, bukan menipu Bapak. Pak Thomas ini maksudnya apa? Enggak, saya mau nanya ini Mbak Ya, ini sabar, siapa, sabar. Mbak? Saya juga nggak Pak ngerti, Thomas Mbak. mau bikin saya malu. Enggak, saya juga nggak ngerti. Saya kemarin ditelepon sama Mas Irfan. Lalu kita bikin janji karena beliaunya sudah mau harga 1,3 M. Ini maksudnya Ya, apa? maaf, Ada Iya, apa? saya nggak ngerti. Saya di luar ini saya nggak ngerti. Sebenarnya memang kita sengaja. Ini siapa kalian ngapain? Iya, kita kan dari ANTV, Mbak. Ya, ada apa? Ada sama sekali buat Mbak, tadi kan kita bilang kita di sini mau ngebantuin Mbak Ina. Mbak Ina, iya. Ina. Mana Inanya? Inanya ada kemungkinan dia mungkin lagi sakit, Mbak. Karena kemarin sempat masuk ke klinik. Ya perutnya sakit dan Jadi kalian semua ini disuruh sama Ina. Enggak, Mbak, kita nggak disuruh, kita Enggak. datang ke sini tuh buat bantuin Ina, Mbak. Bantuin apa? dia pengen cari suaminya Mas Tito. Ya tapi nggak Iya, kayak mohon maaf. gini. Iya, mohon maaf Pak, ini sengaja kita. Harusnya dari kemarin bilang. Mohon maaf Pak, ini sengaja kita nggak jujur. Ya, Mbak, sengaja nggak tunggu jujur. ya. Sabar dulu. Mbak, Maaf, ini sabar Pak, dulu. hubungannya dengan Mbak Ibu Lastri apa ya? Ini kan Mbak siapa? Mbak sebentar. Mbak siapa? Mbak, sabar dulu. Mbak siapa? Mbak sebentar. Sebentar Mbak, ini Ina mau ketemu sama suaminya kan hak seorang istri dong. Tolong bilangin sama Ina, lupain aja Tito. Loh itu kan suaminya Mbak. Maaf Mbak ini siapanya? Mbak ini siapanya Ibu Lastri? Mbak ada hubungan apa coba? Mbak sebentar Mbak tolong Mbak. Mbak tolong dong. Mbak yang bukan urusan kalian Mbak lagi. tolong dong. Kenapa Mbak yang datang? Kalau Mbak saya keluarganya. Tito dari Mbak, mana, sebentar, Mbak? Mbak. Kita mau ketemu sama Tito. Mbak, Aits. Mbak kita meminta tolong Mbak, bisa nggak? Mbak Titonya Mbak. ada di mana Mbak? Sekarang Titonya di mana? Saya minta nomor telepon Tito dong Mbak. Mbak, saya mohon banget, Mbak, saya mau bantuin Ina. Mbak tolong, Mbak. Akhirnya gue curiga, gue minta tolong sama Albar. Bar, ikutin perempuan ini, Bar. Ikutin, ini perempuan ini pasti ada kunci sesuatu yang disembunyikan sama dia. Albar ngikutin perempuan itu dan gue sama Feli menuju ke rumahnya Ina. Ikutin tanya Mbak tadi, ikutin. Iya Pak, kita minta maaf Pak ya. Sekali lagi Pak, kita minta maaf Pak ya. Minta maaf Pak. Oke Pak, makasih Pak. Yuk kita langsung ke tempatnya Ina. Yuk Albar udah menuju ke sana, Albar ngejar ke sana ya. Kita ke tempatnya Ina yuk. Pas sampai di rumahnya Ina, ketok-ketok pintunya, nggak ada jawaban. Kita panggil-panggil, kita intip di jendela juga nggak ada jawaban. Assalamualaikum. Mbak Ina. Ina.
Motor siapa ini? Kucil lagi ya. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Ina. Mbak Ina, Assalamualaikum. Akhirnya kita tanya sama tetangganya, bener nggak ini rumahnya Ina? Ibu, ini kontrakannya Mbak Ina kan? Iya, rumah Mbak Ina. Ada nggak Mbak Inanya ya? Mbak Ina nggak ada. Tadi datang suaminya sih ke sini. Suaminya datang ke sini. Suaminya. Terus mana biasanya? Suaminya? Berarti Ina ini sudah ketemu sama Tito dong? Selesai dong masalah. Oh, sudah ketemu dong? Iya. Terus kayaknya si suaminya bicara masalah keguguran. Liburan. Guguran gitu. Oh ya ampun, berarti bener suami udah tahu, udah ketemu dong berarti dia sama suaminya. Iya, ketemu tadi. Terus dibawa kemana ibu ya? Mereka pergi tapi nggak tahu saya pergi kemana. Tempat tinggal suaminya tahu nggak ibu sekarang? Saya nggak tahu. Yaudah ibu, makasih bu ya. Hati-hati. Sini. Itu ada Ibu Lastri. Akhirnya kita coba hubungin Albar. Seberapa jauh informasi dari Albar mengikuti perempuan itu. Coba telepon Albar deh. Ada yang punya handphone nggak? Coba hubungin Albar. Kalau dijemput sama suami dia udah ketemu dong harusnya. Dong, maksudnya udah sama kita ya tapi. Kok lagi nomornya Alban? Ya udah. Kita kontak-kontak Albar nggak diangkat-angkat. Akhirnya kita sepakat ya sudah. Kalau emang klien kita ini nggak ketemu sama suaminya Tito ya sudah. Berarti mereka udah selesai masalahnya. Mereka sudah baikan, alhamdulillah. Kita melanjutkan membantu klien kita yang baru. Nah pas kita mau menuju ke mobil, mau masuk mobil, tiba-tiba. Udah ini kita coba nunggu kabar di Albar juga. Sampai nanti kita. Udah, kita masuk aja yuk. Jangan ngapain di sini. Jangan di sini. Klien kita Ina, dia lari ketakutan, dia panik, dia khawatir di situ, dia buru-buru. Mas kita pergi dari sini mas, tolong mas. Ada orang yang ngejar saya mas, orang ini gila mas, orang ini psikopat mas, tolong saya. Ada apa ini? Gak apa-apa, ada orang gila yang ngejar aku. Udah yuk. Mana orang gila? Kita harus pergi dari sini sekarang. Nanti aku jelasin, nanti aku pas. Iya, nanti pas. Udah, aku gak bisa lama-lama. Nanti aku pas. Mbak. Siapa ini? Itu orang gilanya. Sebentar. Siapa ini ya? Mbak, masuk. Dia main kamu. Sebentar. Lu mau apa lu? Udah nggak bisa. Lu ngapain sih? Ya? Udah macam-macam lu ya. Apa lu ngomong? Udah. Siapa sih mbak? Dia tuh yang mau ngalang-ngalangin aku ketemu sama Mas Tito. Udah nggak usah bahas dia. Maksudnya dia ini siapa? Udah. Dia nekat mau banget pakai motor ikutin kita semua. Laki-laki dia cuma bilang tolong, Ina, tolong. Buka pintunya, aku mau jelaskan semuanya sama kamu. Tapi Ina nggak peduli. Ina cuma bisa nangis di situ. Dia bilang sama supir kita, ayo Pak, terus duluan. Mas cepetan tinggalin aja mas. Mas cepetan mas. Dicelakain mbak. Dicelakain mbak. Mbak diapain Mbak? Pokoknya udah nggak usah ngomongin dia. Pokoknya sekarang aku cuma mau fokus cari Mas Tito aja. Aku tuh khawatir banget sama Mas Tito. Loh bukannya dia tadi udah diajak ketemu sama Mas Tito tadi? Ketemu kapan? Aku belum pernah ketemu sama Mas Tito. Mbak tadi diajak sama suaminya siapa itu? Tetangganya bilang seperti itu. Udah nih, udah nggak usah percaya itu cuma tukang gosip, tangga-tangga kayak gitu. Enggak, Tukang dia gosip. bilang suami mbak, kok dia pergi sama suami Enggak mbak, itu cuma tukang gosip. Gak lama kemudian si Alban nelpon. Alba bilang di situ sama Feli kalau dia ketemu tempatnya Ibu Lastri, di situ ada Tito dan juga ada perempuan itu. Tapi alhamdulillah bang nggak. Halo? Iya bang? Hah? Ketemu Tito? Ketemu Mas Tito ya. Ketemu sama Tito? Gimana? Yaudah kita kesana sekarang. Alhamdulillah ya. Ketemu Udah sama cepetan Tito, mas. Mbak. Nah, di arah mana itu? Ini dia Sherlock nih.
Buru-buru kita di sound location sama Albert dan kita langsung menuju ke sana. Di dalam ada Tito, ada Ibu Lastri, ada yang cewek yang kita tadi. Ada semua di sini. Iya, mas Bayu. Sampai di tempat sound location yang ditunjuk sama Albar, buru-buru kita masuk ke dalam. Langsung klien kita lari, dia nangis, dia ketok pintu rumahnya, dong. Nggak lama kemudian, yang keluar ibunya Tito di situ. Assalamualaikum. Kamu Ina, ngapain lagi kamu kesini, ha? Kan Bunda sudah bilang sama kamu nggak usah datang lagi sini, nggak usah cari Tito lagi. Ibu dengar dulu. Dia berhak untuk Coba, sama suami. diam, Mas. Ibu dengar dulu. Kamu ingat ya, Bunda sudah bilang sama kamu kalau Tito itu udah mau menikah. Kamu kan sudah cerai sama dia. Nggak ada urusan lagi sama dia. Ngapain cari dia lagi, ha? Bunda tega banget sih, Bun. Di situ Ina cerita, ibu saya ini kan ditalak sama Mas Tito, ibu udah 3 kali dan kata ibu kan menikah dulu dengan orang lain kemudian bisa menikah dengan Mas Tito. Itu yang diinginkan ibu kan, dan saya sudah melakukannya. Bunda tega banget sih, Bunda kan yang nyuruh aku cerai sampai Mas Tito talak 3 aku di depan Bunda. Terus Bunda juga yang nyuruh supaya aku bisa rujuk aku nikah sama laki-laki yang gak pernah aku cintai, Bunda. Ibu sama Feli kaget di situ. Ternyata Tito ini sudah menalak 3 kali klien kita Ina. Sekarang Bunda kayak gini, tega Bunda kenapa mau nikahin Mas Tito sama perempuan lain? Sekarang Mas Tito yang mana? Mas Tito! Mas Tito! Mas Tito, ibu biarin aku dulu dong. Kamu ngapain lagi kesini? Ya aku cari kamu, Mas. Kamu kan udah sebulan gak kasih kabar aku. Ina bilang sama Tito kalau dia sayang sama Tito, kalau dia sudah akan menceraikan suaminya dan dia akan balikan sama Tito. Tapi apa jawaban Tito? Mas, kamu kan udah janji sama aku, Mas. Kamu mau balik lagi sama aku. Setelah aku cerai dari si Ricky itu, Mas, aku cinta sama kamu. Kamu gak tahu aku udah berkorban sejauh ini buat kamu. Kamu tega kata ibu kamu mau nikah lagi. Aku gak pernah disentuh, Mas. Sampai aku pernah ngomongin anak kita. Aku sampai keguguran. Lu dengar, aku tuh nggak cinta ya sama kamu ya. Aku nggak mau nikah. Sedangkan aku juga nggak punya perasaan sama kamu. Kamu dengar itu ya. Ini kamu pergi. Gak lama kemudian keluar seorang perempuan di situ yang ternyata perempuan yang di kafe itu. Aku gak bisa, Mas. Aku gak bisa. Aku gak bisa kehilangan kamu, Mas. Tolongin, Mas. Mas, tolong mas. Lu udah mau pergi ya? Lu tuh udah gak ada urusan di sini. Lu jadi perempuan tuh tahu malu. Kamu harga diri banget tuh sampai bawa kamera begini. Mbak dia ngaku ini dia punya alasan loh sebenarnya. Punya alasan. Apa alasannya? Dia tuh udah cerai. Perempuan itu dengan egonya yang tinggi, dengan sombongnya dia mengusir Ina. Apalagi mertuanya dia dorong Ina sampai Ina jatuh ke tangan itu. Lu pulang aja deh. Lu dengar kan? Anak itu udah gak suka lagi sama kamu. Karena kamu sudah gak punya hubungan lagi. Tuh, dia sudah punya pilihan. Kamu lihat, dia cantik, gaya, lihat, lihat. Udah, kamu pergi aja. Pulang, pulang kamu. Saya sama Feli kasihan melihat Ina nangis, mengingat Ina diintimidasi, mengingat Ina dizolimin di situ.
Ya kita mau bantuin, pas kita mau bantuin ternyata ada seorang laki-laki yang ternyata tadi ngejar Ina. Dia itu suaminya. Kayak perasaan sama sekali. Ina. Kamu kenapa, Ina? Kamu ngapain kesini? Ina. Kamu kenapa sayang? Udah nggak sebelah saya, aku tuh nggak pernah sayang sama kamu, tau nggak? Kamu mendingan pergi aja deh. Ina, asalkan kamu tahu Ina, apapun alasan kamu menikah sama aku tetap nggak peduli Ina. Aku suami kamu Ina, aku sayang sama kamu, aku punya rasa tanggung jawab terhadap kamu Ina. Kamu tuh nggak tahu perasaan suka sayang, nggak tahu, kamu nggak tahu. Apapun alasan kamu Ina, aku sayang dan cinta tulus sama kamu Ina. Ricky peluk Ina di situ dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Ricky bilang dia tahu semua ceritanya tentang Ina ini. Maafin aku, Mas Eki. Aku jahat banget selama ini sama kamu. Aku cuma jadiin kamu pelarian aja. Aku sebagai laki-laki, kamu jawab kepada kamu Ina. Karena kamu sudah menjadi istriku Ina. Aku nggak pernah sadar kalau di samping aku ada orang yang sangat baik sama aku. Maafin aku ya, Mas. Sebelum kamu minta maaf, aku sudah memaafkan kamu Ina. Aku sayang sama kamu. Ternyata semua yang ditutup-tutupin akhirnya ketahuan juga. Selama ini kita taunya kalau Mbak Ina ini benar-benar mencari suaminya, ya Tito, tapi ternyata dia sudah nikah. Nah, semuanya baru kebongkar di sini, semuanya baru terkuak. Ya. Ternyata siapa yang tulus, siapa yang benar-benar ikhlas mencintai akan terbukti kebenarannya. Cuma bisa ngomong doang, kita nggak usah deh ngomong apalagi sampai janji bakal nikahin balik. Jadi jangan biarin orang berharap dan nipu. Gimana sih?